Selamat datang kembali lagi dengan saya Muhammad Ronaldo di Ruang 14. Episode sebelumnya kita sudah membahas Soekarno dan tidak lengkap jika kita tidak membahas Soeharto. Konspirasi yang pertama adalah teka-teki Super Semar. Mungkin kamu sendiri pernah membaca teka-teki ini dari buku pelajaran SD atau bahkan SMP. Super Semar adalah surat perintah 11 Maret. Surat perintah ini konon katanya diberikan oleh Soekarno kepada Soeharto karena pada saat itu negara sedang dalam keadaan tidak aman akibat adanya ancaman PKI. Soekarno memberikan perintah Soeharto untuk mengamankan negara. Tetapi surat perintah tersebut justru berakhir dengan tergulingnya Soekarno dan berkuasanya Soeharto. Makanya ada beberapa orang yang bilang kalau Super Semar ini adalah surat sakti yang dimiliki oleh Soeharto untuk menggulingkan Soekarno. Yang menjadi pertanyaan adalah apa isi sebenarnya dari surat tersebut? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah benar Soekarno yang menulis surat tersebut? Itu yang sampai sekarang menjadi konspirasi di Indonesia. Dan yang ketiga, pertanyaan yang sampai sekarang belum terjawab. Surat tersebut apakah digunakan oleh Soeharto untuk menjaga kestabilan negara atau justru hanya untuk mengambil alih kekuasaan? Dan konspirasi yang kedua tentang Soeharto adalah cerutu Soeharto. Jadi di kalangan para menteri ada yang bilang kalau cerutu Soeharto itu adalah menjadi pertanda bagaimana mood Soeharto pada hari itu. Katanya kalau Soeharto menggigit cerutu besar atau dia menggigit cerutu sambil mondar-mandir, berarti Soeharto dalam keadaan mood yang baik. Tapi kalau Soeharto menggigit cerutu kecil, berarti mood Soeharto sedang tidak baik dan lebih baik tidak diganggu. Hal yang sama jika Soeharto menggigit ayam bensu, berarti Soeharto sedang lapar. Ya dong, masa tidak? Konspirasi yang ketiga, tidak lengkap jika kita membahas Soeharto, tapi kita tidak membahas G30 SPKI. Sesuai sejarahnya, sesuai dengan sejarah yang tertulis di buku pelajaran kita, PKI awal mulanya melakukan serangan atau kudeta kepada negara kita, membunuh para jenderal-jenderal Indonesia, yang kemudian akhirnya berdampak pada adanya serangan balik dari angkatan kita dan menghabisi jenderal-jenderal PKI, yang kemudian konflik tersebut melebar sehingga berakhir dengan tergulingnya Soekarno dan berkuasanya Soeharto. Itu yang kita pelajari di buku pelajaran. Lalu apa konspirasinya? Ada yang bilang kalau Super Semar atau surat perintah 11 Maret yang menurut sejarahnya ditulis oleh Soekarno kepada Soeharto untuk mengamankan negara, ada yang bilang kalau surat tersebut sebenarnya ditulis oleh Soeharto sendiri untuk dijadikannya surat sakti untuk menggulingkan Soekarno. Dan yang kedua, ada yang bilang kalau konflik antara PKI dan jenderal-jenderal TNI di Indonesia ini adalah permainan Soeharto untuk menggulingkan Soekarno. Kenapa bisa begitu? Karena Soeharto adalah satu-satunya jenderal yang selamat pada kejadian penembakan PKI terhadap jenderal-jenderal di Indonesia. Karena pada saat itu katanya Soeharto sedang menemani Tommy Soeharto yang sedang sakit. Apakah kamu percaya? Inilah yang menjadi pertanyaan masyarakat. Apakah ketidakberadaannya Soeharto tersebut adalah suatu keberuntungan? Atau karena Soeharto memang sudah tahu kalau PKI akan melaksanakan serangan tersebut? Tulis komentar kalian di bawah. Itu dia Ruang 14 episode kali ini, episode tentang Soeharto. Tulis di bawah sebaiknya kita membahas siapa lagi dan konspirasi apa lagi, dan akan kita bahas di episode berikutnya. Saya Muhammad Ronaldo, pamit undur diri.